Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan malam hari ini di dalam jam doa bersama dengan keluarga, sungguh-sungguh sampai kepada Tuhan karena hidup kita berkenan kepadanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga urapan Tuhan memberikan pengertian kita dengan sempurna. Mari berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami terus dibangun di dasar iman kebenaran, dan kami pun menikmati penyataan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami sambut dengan sukacita berkat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36 sampai 39. Saya ulangi, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36 sampai yang ke-39. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya, puji Tuhan. Baik, dalam pengertian firman Tuhan saat malam hari ini, saya berikan judul hidup di dalam ketekunan. Kenapa kita perlu hidup di dalam ketekunan? Karena dengan ketekunan itu saja, maka kita akan mampu bertahan dalam segala situasi. Karena di dalam ayat yang ke-36 dikatakan dengan jelas, sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi dalam setiap perjuangan kita, iman kita, kekristenan kita, cara hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan sebagai murid-murid Kristus memerlukan apa? Ketekunan. Karena dengan ketekunan ini, maka setiap segala situasi yang kita alami, keadaan yang kita alami itu tidak mempengaruhi kesetiaan kita, kualitas iman kita. Bahkan ketika mengalami sesuatu keadaan yang kurang baik, iman kita semakin meningkat. Karena apa? Ketekunan di dalam kita menghidupi firman Tuhan, ketekunan kita di dalam melayani, ketekunan kita di dalam patuh akan setiap perintah-perintah Tuhan. Semuanya itu kalau kita langgar atau kita tidak tekun, sama artinya kita tidak berkenan, sehingga janji Tuhan tidak akan kita terima. Kenapa kita harus tekun? Tekun artinya bertahan. Tekun artinya siap sedia dalam segala keadaan, tetap pegang teguh setiap janji Tuhan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Ayat 36 bagian B. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, apa yang terjadi? Kita memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jaminan-jaminan yang Tuhan berikan, dan yang utama adalah jaminan keselamatan dan hidup di Firdaus, di Taman Firdaus, di surga bersama dengan Kristus. Itu yang paling luar biasa dan tidak bisa kita temukan di mana saja, oleh kepercayaan dari mana saja selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Disinilah yang harus kita kejar. Apa itu? Ketekunan. Dengan ketekunan kita akan memperoleh penyataan janji Tuhan. Jadi yang diperlukan ketekunan. Kita tahu saat-saat ini iman kita sedang diuji dengan adanya corona. Bukan berarti kita memerangi corona itu, tetapi iman kita saat ini apakah benar-benar kita jaga dengan tekun? Atau justru dengan corona ini membuat kualitas iman kita semakin menurun. Karena tidak bisa beribadah di gereja, karena belajar sendiri, firman Tuhan juga kesulitan sehingga membuat kita malas dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan muncul saat ini, sehingga
bukannya iman kita semakin naik, tetapi justru iman kita semakin menurun. Ketika kita diizinkan Tuhan dengan corona ini kita bisa bersama dengan keluarga, harusnya membangun sebuah keharmonisan, keintiman, dan juga kita membangun pondasi di dalam kebenaran melalui mezbah keluarga bagi Tuhan setiap hari. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, percuma saja. Kenapa? Karena itu tidak membangkitkan gairah iman kita untuk terus bangkit, untuk terus tumbuh dan menghasilkan buah, justru semakin rusak. Jadi keputusan ada di tangan kita masing-masing. Memang dalam setiap segala keadaan ini kita fokusnya kepada kebutuhan sehari-hari. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka setiap segala kebutuhan itu Tuhan berikan jalan. Yang utama adalah hidup. Karena ketika kita hidup maka kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Syukurilah kehidupan kita. Dan juga kenapa kita harus terus tekun, karena ayat yang ke-37 dikatakan hanya tinggal sedikit waktu Kristus akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya apa? Pasti Kristus datang dan sebentar lagi. Kita mau mengulur waktu dengan kita melakukan seenak kita sendiri hari-hari yang kita miliki? Terserah saja. Tetapi hasilnya jelas. Kita tidak akan pernah menerima penyataan janji Tuhan. Ini yang harus kita perjuangkan. Tekunlah, karena sebentar lagi Tuhan datang. Itu jangan leha-leha. Karena apa? Iman itu harus kita pelihara. Iman itu harus dikerjakan. Iman itu harus sungguh-sungguh kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan mengerjakannya dengan sepenuh hati kita. Dan itu adalah bukti dari ketekunanmu. Ketekunanmu menunjukkan kualitas hidupmu, kehambaanmu di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kekristenanmu tidak akan ada artinya tanpa ada ketekunan di dalam firman Tuhan. Tidak ada ketaatan di dalam Tuhan, jangan harap hidupmu akan lebih baik. Mungkin saat ini engkau merasa lebih baik karena engkau masih muda. Ingatlah bahwa hidup kita akan semakin tua, saudara. Dan ketika kita sudah tua, kita mengharapkan kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Karena anak-anak kita juga memiliki kehidupan mereka masing-masing. Hidup kita tergantung bagaimana kita memakainya sekarang untuk kita bisa menikmati masa yang akan datang yang lebih baik. Kerjakanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap tekun, karena itu yang kita perlukan. Supaya janji Tuhan dinyatakan, dan juga alasan mengapa kita harus tetap tekun, karena kedatangan Tuhan yang kedua tinggal sedikit lagi. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini jelas. Apapun alasannya, ketika saudara mengundurkan diri dari kehidupan di luar Kristus, apalagi didasari dengan sakit hati, didasari dengan luka hati, akar kepahitan, karena itu tidak diizinkan tinggal dalam hatimu kalau engkau ingin berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah Kristus sudah mengampuni saudara dengan setiap dosamu yang luar biasa? Maka dari itu, ketika kita ini tidak hidup oleh iman, kita bisa melakukan semuanya itu. Melakukan apa? Perbuatan dosa. Dendam, sakit hati, memelihara akar pahit, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan dengan jelas, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang hidup oleh iman tidak hanya dibuktikan dengan engkau pergi ke gereja. Orang hidup oleh iman tidak hanya ditentukan ketika engkau bisa memberikan persembahan yang besar. Hidup oleh iman tidak hanya ditentukan bahwa engkau senantiasa bisa melayani setiap hari Minggu. Hidup oleh iman ditentukan setiap saat bagaimana engkau patuh dengan ketaatan atas kehadiran firman Tuhan yang ada dalam kehidupanmu. Mengampuni, mengasihi, itu adalah praktek hidup. Melepaskan segala pikiran negatif terhadap orang lain. Itu yang dimau Tuhan. Itu yang namanya berkenan. Jadi iman bukan ukuran duniawi. Engkau sudah setia setiap hari Minggu, engkau setia berdoa, engkau baca firman setiap hari, engkau melayani setiap hari Minggu.
tetapi engkau masih menyimpan dendam terhadap saudaramu, engkau masih menyimpan luka hati di masa lalu. Ingat ayat yang ke-38, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Ukurannya bukan saudara. Mungkin saudara yang dilukai, tapi kenapa saudara marah? Tidak perlu marah, karena Tuhan sudah mengampuni saudara. Ampunilah dia. Itu bukti engkau punya iman. Supaya apa? Janji Tuhan dinyatakan. Ayat 36. Luar biasa saudara. Memang lebih sulit hidup dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih. Karena kita bisa pergi ke gereja, kita bisa tutupi iman kita kepada mata setiap orang-orang saudara-saudara kita dengan setiap tingkah laku kita, perilaku kita, itu semua bisa disampaikan, dilakukan, dan orang tidak melihat kualitas hati kita. Tetapi yang jelas di dalam Kristus Yesus melihat sampai ke kedalaman hati. Tuhan berkenan atau tidak. Ukurannya firman Tuhan, ketekunanmu. Ketika engkau sudah tidak tekun, ketika engkau disakuti oleh saudaramu, ketika disindir oleh saudaramu, biarlah orang yang nyindir kita, biarlah. Kenapa? Orang yang nyindir itu nanti yang menghukum Tuhan, bukan kita yang menghukum dia. Dengan kita menjauhi, dengan kita tidak ke gereja dan lain sebagainya. Di sini firman Tuhan jelas sekali. Ketika kita masih tinggal di dalam rasa yang tidak berkenan, bertolak belakang dengan kasih, artinya kita belum dewasa. Dan lihatlah buahnya. Kalau sekarang belum berbuah, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa anak-anakmu juga melakukan hal yang sama. Sehingga masa depannya tidak tahu. Karena Tuhan yang memegang masa depan setiap orang percaya. Ayat yang ke-39, tetapi aku bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Amin. Di sini mengatakan dengan jelas, ya, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Saudara, orang-orang yang mengundurkan diri atau bukan? Ketika kita percaya bahwa kita tidak mengundurkan diri, di situ imanmu terbukti. Ketika kita tidak mengundurkan diri dari kesaksian kasih Tuhan, dari kesetiaan, dari ketekunan di dalam kehidupan kita beriman kepada Kristus, itu adalah bukti bahwa imanmu tetap terjaga. Dan itu yang disukai Tuhan. Ayat yang ke-38. Maka aku berkenan kepadanya. Ketika kita berkenan, kita berdoa, maka ada jawaban. Ketika kita berkenan, kita meminta kepada Tuhan, di situ disediakan. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman yang Tuhan yang boleh kita belajar. Kenapa kita harus tekun? Karena ketekunan akan mendatangkan penyataan janji Tuhan. Karena dengan ketekunan, karena waktunya sudah sangat singkat. Karena dengan ketekunan membuat kita berkenan kepadanya. Kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu dan lakukanlah. Bukan hanya di dalam mulutmu engkau mengakui, aku tekun, aku tetap beribadah, aku tetap memuji Tuhan. Tetapi hatimu harus bersih, pikiranmu harus bersih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kerjakanlah, maka doamu akan didengar oleh Tuhan dan kuasa Kristus sempurna di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat malam hari ini Engkau telah memberikan hikmat bagi kami, berkat bagi kami, teguran bagi kami bahkan. Untuk kami bisa memberi yang terbaik bagi Engkau. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang tekun dalam segala situasi, sehingga nama-Mu dipermuliakan, kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami, dalam mulut kami, dalam hati kami, di pikiran kami adalah sama. Kami bukan orang-orang yang menjauh dari perintah Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tetap bertahan dengan ketekunan apapun situasinya. Karena kami mengasihi Engkau. Ketika kami mengasihi Engkau, maka kami akan mengasihi siapapun juga di dunia ini. Kami tidak melihat apa yang mereka lakukan terhadap kami, tetapi kami melihat perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan atas kami. Terima kasih Bapak atas segala kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak sedang kasih Tuhan, selamat berdoa, selamat menikmati cinta kasih Tuhan. Di dalam doa syafaat, ingatlah dan doakanlah besok hari Minggu kita akan kembali bersama-sama beribadah di Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas.
Dan nantikan pengumuman-pengumuman yang saya sampaikan di dalam grup supaya kita semakin jelas apa yang perlu kita persiapkan, dan kita harus waspada juga supaya kita dijauhkan dari virus corona bersama dengan seluruh jemaat. Haleluya puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.